ketika lo datang ke fakultas lain, lo juga harus mengetahui beberapa yang budaya mereka diterapin. Iya. Dan itu bukan jadi hambatan ketika lo pengen berbaur sama mereka. Dan pilihannya cuma dua. Ketika lo pengen mengikuti sesuatu yang ada, lo harus berani menyesuaikan dulu. Iya benar. Itu sih simpelnya. Kalau misalkan untuk belajar dari 4 fakultas yang ada gitu loh. Menyesuaikan, baru lo bisa mengikutin. Kalaupun emang lo nggak bisa mengikutin, seenggaknya lo bisa menyesuaikan. Iya. Itu sih pilihan yang ibarat kata dari kita orang untuk bisa berbaur dari satu dan lain hal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya kan? Unkris Jaya, Unkris Jaya, Jaya, Jaya. Ya, baik lagi di podcast unik, podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Hari ini gue udah bareng dedengkot nih, baru sesepuh. Jauh soalnya angkatannya ya kan, sama yang sekarang mahasiswa baru, udah mau 2022 malah. Ini kita kedatangan, ini abang ini udah pernah di Spotify. Perkenalkan diri dulu bang. Ya, perkenalkan nama saya Farhat dari Eva Unkris 2017. Iya. Ayo bang, satu-satu. Ya, perkenalkan nama gua Ari Bima dari Fakultas Teknik 2016. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nur Faiji, biasa dipanggil Faiz. Saya dari VIA angkatan 2015. Nah, 15, 16, 17, lengkap. Paling toku sebelah kiri gua. Iya, paling toku kalau ini. Gak bisa kita panggil lama deh bang, harus gini ngomongnya bang. Jadi suhu. Kita apa ya bilangnya ya? Kita rekap kali, bukan rekap. Ya sedikit cerita-cerita lah tentang kita kan ngerasain kuliahnya di masa yang berbarengan nih. 16, 15 bang ya. Iya. Gua maba, lu semester 5 berarti. 16, gua maba semester 3 ya. Kita ngerasain lah banyak apa ya? Yang sekarang kayaknya nggak bisa dirasain sama mahasiswa di 2020 ke bawah nih. 2020, 2021. Iya, apa hubungan-hubungan lintas fakultas nih yang kayak kita alamin lah waktu kita masih lu juga Bang Ari Bima dong yang udah lulus ya. Gue bertiga belum. Gue pengen bilang masih kuliah, masih kuliah berarti. Nah, ini yang mau gue omongin, yang mau kita bicarain bareng-bareng adalah hubungan-hubungan lintas fakultas ini yang gue rasa kayaknya seru sebenarnya, tapi mereka kayaknya nggak dapat kesempatan yang sama kita nih karena pandemi dan lain-lain. Nah, kayak misalnya apa ya? Tim futsal deh, Mak Squad. Tuh, Mak Squad. Lu juga Mak kan, Bang? Enggak ya? Enggak lah. Oh, enggak ya? Ekonomi itu kan. Tapi kan gabung-gabung juga kan? Ada Bang Adul juga Mak kan? Iya, kalau main Di luar. baru. Iya. Nah, kayak gitu tuh kan beda-beda fakultas gabung bareng tuh. Nah, banyak hal-hal yang kayak gitu sebenarnya, cuman orang-orang nggak banyak tahu, terutama yang di bawah-bawah kita nih nggak tahu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman lintas fakultas lah? mungkin dari yang ini dulu deh, Senior. Dari yang paling Mungkin bisa ngejawab kali ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ini naikin aja bang mic-nya bang. Oh ya, sorry. Atas kesempatan dan waktunya. Pertama-tama kalau masalah tentang hubungan antar fakultas gitu ya, baik 3 fakultas, 2 fakultas atau 4 fakultas, kita yang selalu diterapin itu kayak gimana caranya, lu harus berani untuk ngejemput duluan. Iya. Bukan untuk menunggu siapa yang ngejemput. Dan ibarat kata simpelnya di VIA itu udah selalu turun temurun lah. Dalam hal arti ketika lu datang ke kampus, emang lu pengen cuma ngeliat satu warna. Iya. Lu cuma ngeliat ibarat kata gambarannya ya udah ini doang. Tapi bukan berarti lu meninggalkan rumah lu sendiri. Iya betul. Dan lu juga harus tahu budaya di setiap fakultas itu berbeda-beda. Iya benar. Di hukum kayak gimana, di teknik kayak gimana, di ekonomi kayak gimana, di VIA kayak gimana. Bukan berarti ketika lu masuk ke VIA, lu masuk ke hukum, ekonomi ataupun teknik, ibarat kata budayanya sama. Itu hal yang berbeda. Iya, benar. Itu hal yang berbeda. Jujur ketika gua maba, itu paling takut datang ke fakultas teknik. Iya. Paling takut banget. Kenapa? Karena ketika kita datang ke satu tempat, auranya udah berbeda. Iya. Pilihan kita cuma 2. Kita pengen mundur atau kita melangkah tapi dengan keadaan terpaksa gitu. Cuman dari situ dirubahlah mindset dari kita orang. Tujuan pertama kali datang ke teknik itu apain? Iya benar. Kalau cuman datang untuk ke kantinnya beli makan, ya udah silakan. Tujuannya cuma beli makan doang. Kecuali kalau misalnya emang tujuannya lo rokes di situ,
lu anarkis di situ atau lu berbuat sesuatu yang mengganggu yang bikin mereka senang. Kalau nyari cinta gimana bang? Ya boleh, itu boleh. Sah aja. Itu ibarat kata kan sampingan lah. Iya, sampingan. Nah cuman dari situ udah coba untuk belajar gitu loh. Sembari kayak ketika lo datang ke fakultas lain, lo juga harus mengetahui beberapa yang budaya mereka diterapin. Dan itu bukan jadi hambatan ketika lo pengen berbaur sama mereka. Dan pilihannya cuma 2. Ketika lo pengen mengikuti sesuatu yang ada, lo harus berani menyesuaikan dulu. Iya benar. Itu sih simpelnya. Kalau misalkan untuk belajar dari 4 fakultas yang ada gitu loh, menyesuaikan baru lo bisa mengikutin. Kalaupun emang lo nggak bisa mengikutin, seenggaknya lo bisa menyesuaikan. Iya. Itu sih pilihan yang ibarat kata dari kita orang untuk bisa berbaur dari satu dan lainnya loh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya kan? Itu salah satunya. Iya, enak. Tapi main di teknik enak ya, Teh? Enak. Enak gua nggak pernah. Gak enak main di teknik. Pulangnya nggak enak. Pulangnya nggak enak. Pulang diantar mulu kalau ke teknik. Ya mungkin kalau misalnya dari pengalaman yang ada sih seperti itu. Iya. Kurang lebihnya. Yang lain apa nih? Sangkut pautnya kan banyak nih soalnya nih kalau udah masalah 4 fakultas. Ada kan ya kalau gua kan taunya yang senang-senangnya aja. Iya. Kayak main gitu. Main-main ke teknik tuh seru. Ke VIA sering banget kan gua ke VIA. Iya, sering ke VIA. Ekonomi lumayan lah dulu waktu masih banyak yang kenal-kenal. Nah, cuman kayak bohong ketika kita datang ke salah satu fakultas yang berbeda, kita nggak punya tujuan. Iya. Tujuan pertama itu untuk apa? Misalkan silaturahmi, hubungan ibarat kata organisasi, pertemanan atau hal apapun itu. Tapi ketika kita datang ke salah satu fakultas, jangan sampai lupa sama tujuan kita. Kayak misalnya contoh, saya datang ke teknik ibarat kata untuk silaturahmi aja. Iya. Gimana sih perpolitikan yang ada di dalam organisasi teknik? Nah itu kan ibarat kata salah satu pembelajaran ketika saya nggak bisa terapin di VIA. Iya, saling sharing lah. Saling sharing. Saya dapat ilmu nih dari teknik. Begitupun ketika hukum misalnya main ke VIA. Apa nih yang belum bisa diterapin di hukum tapi udah diterapin di VIA. Begitupun dari fakultas ekonomi misalnya main ke hukum segala macam. Itu sih. Jadi ketika datang ke salah satu fakultas jangan pernah lupa sama tujuan. Dan jangan sampai tujuan itu yang benar-benar jadi salah satu hambatan lo. Itu sih mungkin dari pribadi yang bisa saya sampaikan. Kalau menurut gua lah ya hukum nih berdua Maat. Gua pengen nanya sama lu berdua sih. Hukum VIA sama teknik. Gua ngelihatnya teknik keren karena banyak tapi solid. Kalau VIA kan kalau menurut gua ya kepalanya nggak terlalu banyak. Bukan bilang VIA dikit ya. Dikit sih emang ya. Cuman maksudnya keren, solid gitu. Nah, gua di hukum kan kayaknya nggak bisa nih nerapin kayak gitu. Teknik lah gimana nih bang caranya bang? Kayaknya gue ngeliat wah gila teknik kompak banget. Solid banget. Iya solid banget. Sebenarnya sih kalau gue ya mungkin gue pengalaman dari gue gini. Kalau untuk masalah solid, biasanya sih gimana caranya sih kita itu ngebentuk pola pikir mereka dulu gitu. Kita masuk ya kayak gue waktu pas gue jadi maba, gue diibaratkan di dalam suatu permasalahan waktu ibaratkan LDKM itu untuk ibaratkan kita gimana nih ketika misalnya contoh lah dalam kasusnya gini waktu pas gue LDKM temen lu sakit ya kan padahal di situ waktu lu buat dapat sertifikat dan baju gitu terus kalau temen lu nggak ikut nggak ikut lanjut ini apakah lu semua berhak untuk mendapatkan PDL sertifikat ataupun baju S5 nah itu kan ngebentuk pola pikir gimana sih ada teman kita nih yang sakit ya kan kalau menurut gue di situ kita gue yang dapat dari waktu pas di teknik ya kayak gitu ya udah ibaratkan gimana caranya nurunin ego dari kita apakah yang ibaratkan dari 9 orang tersebut contohnya yang satunya nggak ikut kenapa yang satunya yang egonya tinggi dan itu ya gimana caranya sih kalau menurut gue solusinya sih kalau dari gue kayak gitu kita ngebentuk bahwasanya teman-teman di teknik tuh ya seperti itu berarti bareng-bareng lah nyari jalan keluarnya gitu jalan keluarnya misal satu nggak dapat ya nggak dapat semua gitu kalau nggak dapat semua kayak gitu sih kalau dari pengalaman dari gue sih waktu pas gue di teknik ya nah kan kalau ngomongin 4 fakultas nih kan berarti nggak jauh-jauh dari apa yang sebenarnya udah kita tahu dari dulu nih PMK Persatuan Mahasiswa Kennedy Krisna Dwi Payana yang dari dulu udah kita tahu nih nah sama halnya kayak tadi hubungan 4 fakultas ini yang mungkin nggak dirasain sama angkatan yang masuknya waktu COVID lah ya 2020 21 dua-dua akan iya cuman kan udah bagus lah sekarang udah mulai ada penerapan offline. Nah berarti kan
orang-orang yang di bawah kita, generasi angkatan di bawah kita nih nggak tahu juga PMK apa. Sebenarnya PMK apa sih, Bang? Mungkin kalau misalnya ini secara pengalaman pribadi dan sudut pandang pribadi bukan pribadi aja. Ya. Benar salahnya itu kan urusan masalah penilaian aja. Iya. Sebenarnya kalau yang saya ketahuin PMK itu pertama kali berdiri itu yang ngebuat Yayasan Unkris. Iya. Dan Unkris ini ibarat kata berdiri bukan karena yayasan. Tapi yayasan berdiri karena Unkris. Persatuan Mahasiswa Krishna Udayana. Dan itu ibarat kata salah satu penggeraknya yang diketuain oleh Bapak Suprabowo di zaman itu, karena Unkris nggak ada wadah buat masalah yayasan. Nah makanya adalah beberapa persatuan mahasiswa Krishna Udayana yang diketuai oleh Pak Suprabowo itu ngebangun untuk bahwasanya ngebangun tentang masalah yayasan. Nah mungkin kan itu kan pergerakan masa lampau gitu loh. Akhirnya dari masa lampau itu nggak luntur lah bahwasanya persatuan mahasiswa Krishna Udayana. Tapi untuk saat ini kan PMK ini arahnya kemana? Ke aliansi kah? Iya. Ke organisasi kah? Atau cuman perkumpulan orang yang udah lu fakultas hukum, gua via, dia teknik, lu ekonomi segala macem, ya udah kita berempat kita lagi ngumpul, kita PMK. Berarti kan PMK ini kan nggak ada yang mengakomodir, nggak ada semuanya segala macem. Nah itu salah satu sudut pandang yang saya tahu dan pengalaman yang saya tahu. Cuman kan beberapa kali ketika di zaman 2018 kita menjalankan aksi yang bareng-bareng, Omnibus Law, terus angkatan 2019 kita ngerjain RKUHP, sempat nama dari Unkris ini PMK naik lah. Kita ngebuka jalan buat masa aksi demo segala macam. Nah selepas dari aksi itu kita bikin aksi damai. Nah itu jadi ya mungkin kalau misalnya PMK ini sih saran saya angka baiknya ke depannya itu lebih menjunjung tinggi masalah persatuan. Jadi nggak mandang kayak lu hukum, gua teknik, gua via, lu ekonomi segala macam. Karena dari pengalaman saya ketika ada di via, kita tuh cuma menjalankan 3 bendera. Pertama, lu ngejalanin atas nama bendera via. Kedua, lu menjalankan atas nama bendera PMK. Dan ketiga, lu berbicara tentang masalah Indonesia. Di mana 3 ini harus berkesinambungan, nggak ada perbedaan. Itu salah satunya yang bisa bikin kita jadi persatuan gitu loh. Nah, namanya perbedaan itu kan ibarat kata untuk menyatukan, bukan untuk dihakimi atau untuk buat berbeda gitu loh. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau masalah kayak gitu tuh bener lah PMK banget ya berarti. PMK banget. Kita udah bareng-bareng ngejalanin punya satu tujuan, punya satu visi, punya satu misi. Iya, salah satunya. Nah, cuman kan kalau misalnya untuk berbicara tentang masalah persatuan atau berbicara tentang masalah apa yang harus kita jalani itu kan banyak lah konflik, pertentangan segala macam. Itu kan menurut saya hal yang wajar lah. Iya. Kita pun ketika formal lah. Ketika kita menjalankan organisasi banyak konflik tertentu, tapi jangan sampai lupa dari konflik ini apa hasilnya, apa tujuan kita, ibarat kata itu sih. Nah mungkin ketika saya maba itu masih ada di Almet Persatuan Mahasiswa Krishna Udayana, tapi kurang tahu kalau misalnya untuk di angkatan yang sekarang itu ada atau enggak. Jadi itu benar-benar menjunjung tinggi antara masalah PMK sama masalah Unkris. Ada tulisan PMK-nya, Bang? Ada. Persatuan Mahasiswa Krishna Udayana, di bawahnya itu Unkris. Jadi ibarat kata ya udah ini hal yang harus bisa lo lakuin, hal yang harus bisa lo terapin antara PMK sama Unkris itu harus bisa berkesinambungan. Bendera PMK itu yang warna-warni kan? Itu menyambung tentang 4 fakultas. Iya, yang warna 4 fakultas kan? Iya. Itu kan sesuai tanggal lahir fakultas, merah, kuning, putih, hitam. Bukan hitam putih. Enggak, putih dulu. Hitam putih Trans 7 Bang. Om Deddy ya. Jadi sponsor ini. Iya, jadi ya udah 4 fakultas ini kan merasa terlibat di dalam PMK tersebut. Jadi kayak baik lagi sih ketika masalah PMK ini udah ada, PMK ini udah kebentuk, di mana orang-orang sebenarnya jujur aja di 4 fakultas ini tuh banyak banget konseptor. Mau konsepin ini, konsepin itu segala macam, tapi cuman satu kekurangannya, nggak ada inisiator. Inisiator sih banyak, cuman terbatas lah sama rasa takut, penilaian ke depannya, egonya dipikir kayak gimana segala macam. Nah itu sih mungkin ya masalah inisiatornya ini yang harus bisa ditingkatkan atau diperkembangkan lagi. Banyak kita punya acara bareng-bareng gara-gara ada insiden dulu ya. Iya. Kayak kemarin terakhir aksi damai itu kan. Aksi damai. Akhirnya kita ngumpul kan bareng-bareng di bengkel Bang ya. Belakang bengkel teknik. Di belakang mesin. Tempat praktek. Tempat praktek. Di belakang kita ngumpul rame-rame 4 fakultas tuh. Kayak gitu tuh kelihatan gitu bahwa kita ada di satu wadah yang sama, yaitu kita sama-sama mahasiswa Universitas Krishna Udayana gitu. Benar. Dan ngerasain anget gitu. Ternyata nggak kayak apa yang orang pikirin, kayak cerita-cerita lama gitu apa segala macam. Enggak kok.
Mungkin kan kalau cerita lama itu ya udah, itu buat konsumsi pribadi aja. Iya. Cuman buat kedepannya, lo harus bisa belajar dari apa yang sekarang lo rasain. Iya. Nah, berbicara tentang masalah kayak PMK, buang dulu dah embel-embel yang ada lo pakai atau organisasi yang lo ada. Misalnya salah satu contohnya BEMVIA. Ketika berbicara tentang masalah PMK, nggak usah ibarat kata lu berbicara tentang masalah BEMVIA. Ya udah PMK aja. Iya, benar. Toh PMK itu kan Persatuan Mahasiswa Krishna Dupayana. Tapi di dalam itu kan orangnya ya udah meliputin 4 fakultas yang ada. Salah satunya sih itu. Iya, kayak kemarin acara kita kemana terakhir? Studi banding ke UI. UI. Itu gua ngerasain ya gitu, kita meskipun cuman perwakilan BEM DPM fakultas terus sama UNIF yang ngerasain kita tetap bisa kayak temen deket kok ngobrol di sana, cerita-cerita sampai pagi. Gak ada batasan. Iya, nggak ada batasan. Jadi ya gue sih pengennya di bawah-bawah kita, angkatan-angkatan kita juga bisa nih saling melanjutkan tali silaturahmi yang udah dirajut gitu loh. Nah, kalau misalkan dalam kesempatan lain nih PMK yang pernah dialamin ada nggak? Mungkin dari Aat kali. Mungkin dari Abang Ari dulu tuh, biar lebih enak. Turun. aduh. Mungkin kalau dari gue ya, kalau untuk silaturahmi dalam PMK, ya sebenarnya udah banyak gitu yang harus kita kenalin dulu gitu. Kayak contohnya Disnatalis, terus yang kedua itu ada ya acara Cokem misalnya contohnya Sumpah Pemuda, dan itu kan di Disnatalis itu ada banyak rangkaian ya kan. Di situ ada misalnya lomba futsal, bola dan segala macam. Nah, kita kan di situ kumpul tuh bareng, ketemu dari yang tadinya kita nih anak VIA, ini anak ya teknik nih, nih anak ekonomi nih, anak hukum gitu. Dari situ ya gimana sih, kayak contoh kita masuk kelas baru aja sih. Kita baru masuk kuliah dalam satu kelas kayak ada rasa canggung karena kita nggak kenal. Cuman bener, kita kalau sering ketemu, sering kumpul bareng, pasti kan ketemu tuh chemistry-nya kan. Gimana sih? Oh, dia seperti ini. Jadi akhirnya kita tahu gitu. Nah, itu sebenarnya chemistry itu yang kita harus kita bangun bareng-bareng, yang udah yang terjalin nih karena emang COVID yang sekarang ini yang jadi ada gap gap antara dari 2020 ya sampai 2021. Menurut saya pribadi itu ya, contohnya kayak antar fakultas futsal kita ketemu yang rivalitas yang antara mungkin dari teknik sama VIA, teknik sama hukum, ya sebat rivalitas kita main futsal gitu, main bola. Selepas itu ada yang nangis. kalah nangis ya kita. Nangisnya cowok. Kalah lomba. Mungkin itu sih kalau dari gua chemistry. Chemistry ya, ibaratkan yang nggak cuman dari Disnatalis ya, kayak kita organisasi misalnya hal kecilnya gini deh, misalnya VIA ada acara LDKM, misalnya dari hukum ada LDKM, ekonomi ada LDKM, ya kita datang ke acara delegasi main. Itu kan ngebentuk PMK itu seperti apa sih, ngebentuk chemistry, kita ketemu bareng, ngobrol bareng, ya akhirnya tadinya kita punya gap, akhirnya kita duduk bareng sih. Itu sih kalau dari gua perihal masalah PMK yang lingkupnya di internal kampus sih, itu sih kalau dari gua. Mungkin dari Bang ada. Iya, kan pengalaman masing-masing di kampus kan beda-beda kan. Yang pernah dialamin. Siapa tahu pernah ngalamin gua enggak? Gimana? Iya sih, kalau dari gua sebenarnya sama juga sih kayak yang tadi Bang Ari sampaikan kan. Ya sebenarnya sih cara paling tepat ya buat kita ngajalin apa itu yang namanya PMK, fungsi PMK dan lain-lain itu. Dan kita sering buat kegiatan bareng sih sebenarnya. Paling tepatnya sih. Itu cara paling efektif menurut gua. Contohnya apa? Kayak yang tadi kan dibilang, kita studi banding ke UI. Terus kayak aksi-aksi, contohnya kayak aksi RKUHP 2019, aksi Omnibus Law 2018 dan lain-lain. Ya sebenarnya sih baik cara sih buat munculin apa itu namanya PMK yang sebenarnya gitu ya. Cuman ditimbang lagi kita harus balik juga ke fakultas masing-masing lagi. Jadi mungkin saran sih ya dari gue ya, kedepannya mungkin kayak dari BEM fakultas yang baru terpilih atau gimana kan dari DPM-nya, mungkin dia ngasih salah satu materi tentang PMK. Mungkin bisa dihadirkan nih kayak abang-abang lah, kayak contohnya Bang Ari, misalnya ada LDKM di atau enggak SPIMA di teknik, jadi kan Bang Ari sebagai pembawa materi dari PMK itu, tentang PMK. Supaya jadi anak-anak baru ini dia tahu dan mengerti apa itu PMK dan dia bisa menjalankan gitu kan. Nanti buat teman-teman yang lainnya gitulah. Cuman kalau gua ngerasa Bang ya, kita yang gua aja 2017 sudah semester 10 Bang. Udah mau 11 nih. Iya serius. Nah, gua kan yang pernah ngerasain PMK kayak gimana ngumpul sama 4 fakultas. Kita tuh harus jadi fasilitator sih kalau menurut gua. Buat ke bawah, ke adik-adik kita, bahwa
lu harus kenal sama orang-orang dari fakultas lain. Cari teman, cari ilmu. Kayak buat belajar, misalnya kayak yang abang bilang tadi, di BEM tingkat fakultas gue misalkan kayak gini. Kalau lu main ke VIA belum tentu sama. Main ke teknik belum tentu punya sama. rulesnya masing-masing Iya. gitu ya, betul. Misalkan lu jadi nggak tahu nih kalau misalkan kok di hukum nggak ada himpunan sih, di teknik ada himpunan. Itu Lu kan nggak tahu. salah satunya. Iya, lu coba main ke teknik, lu tanya himpunan tuh apa sih? Kok ada himpunan? Gimana ininya, hierarki himpunan apa segala macem. Dan kalau menurut gua kita tuh harus jadi fasilitator, harus kita yang gimana ya maksud gua? Buka jalan lah ya. Kita buka jalan, kita dulu yang ngajak. Bener kata abang, inisiator. Makanya kan gua berapa kali anak kedua satu tiba-tiba main ke VIA rame-rame. Gua ngapain lu pada ke VIA? Gak apa-apa bang, main aja katanya. Bagus, gua seneng ngeliat yang kayak gitu-gitu tuh. Karena simpelnya ketika misalkan mungkin ini yang saran aja gitu ya, diterapin dari 4 fakultas. Ketika emang misalnya ada salah satu hal yang berbeda dari fakultas lain, misalnya datang atau untuk kucuk-kucuk cuman sekedar main gitu ya. Iya. Itu tuh salah satunya jangan sampai kayak langsung pahitin atau kita langsung hindarin. Iya. Maksudnya emang lu nggak pengen tahu dalam arti ilmu apa yang bisa kita pakai dari dia tersebut, ya kan, atau ilmu apa yang bisa dipakai dari fakultas tersebut. Nah itu jadi pandangan pertama itu tuh jangan sampai kayak lu menghindarin. Angka baiknya lu coba untuk ngebangun chemistry dulu dah satu sama lainnya. Kan nggak nutup kemungkinan di kemudian hari lu bisa berkolaborasi sama dia atau ibarat kata sama fakultas tersebut. Itu sih salah satunya. Jadi jangan sampai kayak nutup kemungkinan enggak, dia dari fakultas teknik, dia hukum, dia ekonomi, dia VIA, ngapain nongkrong sama gua segala macam. Itu kan salah satu mindset yang harus dirubah gitu loh. Jangan sampai dihindarin dulu dah. Angka baiknya ya udah lu ketemu dulu, ngobrol dulu, nyambung atau enggaknya itu kan urusan pembahasan aja. Iya. Itu sih salah satu. Memperluas jaringan juga ya kan. Gua bukan maksudnya temen ada manfaatnya maunya doang ya, ada maunya. Cuman maksud gua kalau misalkan lu kenal banyak orang, ketika nanti misalnya lu gabung di BEM tingkat universitas, terus lu kenal banyak orang dari fakultas-fakultas lain tuh mempermudah lo. Iya. Bukan ada ini sih Gen, yang gue sih nggak ada ruginya kita berteman sama banyak Iya. orang. Itu nggak ada ruginya sih. Iya. Lebih bagus. Main futsal kurang orang, Bang Ari Bima di mana gitu. Iya, jago soalnya kan. Gak mungkin gue nelpon Bang Pais main futsal. Ngapain? Kalau aksi baru. Iya, harus bedah buku. Bisa tuh. Gue sibuk les biola gue. Udah undang-undang baru ke Bang Pais. Nah, terus misalkan ya sedikit saran aja lah gimana buat yang di bawah-bawah. Mungkin mereka nggak dapat banyak fasilitas buat ke fakultas-fakultas lain. Saran aja gimana cara mewujudkan PMK yang kayaknya ringan lah gitu buat mereka. Ya mungkin kalau salah satu langkahnya nih di sini harus ada peran sih. Mungkin kalau misalnya pribadi ya atau pengalaman yang ada di VIA itu kan VIA itu nggak ada kepala di luar dari organisasi ya. Iya. VIA itu nggak ada kepala, siapa yang ditokohin, siapa yang dipanutanin, siapa yang dijunjung segala macam, siapa yang diseniorin. Nah cuman bukan berarti lo kehilangan arah. Pilihannya cuman dua, kayak bebek yang digiring oleh gembala atau ibarat kata orang yang memiliki sikap. Simpelnya. Nah di antara dua ini mana nih yang lo ibarat kata lo cuman jalan bertiga ke fakultas lain, berarti kan lo punya sikap. Atau lo jalan beriringan bareng-bareng datang ke fakultas lain tapi nggak punya tujuan. Buat apa gitu lo? Cuman sekedar kayak misalkan VIA nggak punya kantin, terus misalkan makan di hukum, ya udah lo cuman sekedar makan, kelar makan, balik lagi. Tapi nggak ada sesuatu yang bisa lebih lo dapetin. Kenapa lo nggak ngobrol sama anak-anak yang ada di situ? Dan mungkin kalau misalkan buat kedepannya, angka baiknya sih adaptasi dulu dah. Karena lo kenal sama orang itu nggak cukup sehari, 2 hari, sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Angka baiknya ya udah coba untuk membangun komunikasi. Karena kan salah satu hal yang paling bagus itu kan komunikasi. Sebaik atau hubungan lu sama dia, sejauh apapun lu jarak sama dia, lu harus ada komunikasi. Dianya perempuan nih kalau ini. Dianya yang mana? Iya. Dianya perempuan. Komunikasi sih kalau dari saya pribadi. Cuman tetap kesian ya, makan dihukum. Lagi makan aja dihukum, kira pidana. Kalau dari Bang Ari Bima gimana nih? Mungkin kalau dari gua ibaratkan gimana ya, kalau buat masalah PMK nih mungkin saran dari gua ya, bahwasanya dimulai dari kan di sini kita ada wadah gitu, UKM adalah wadah jadi PMK gitu. Sebenarnya nih UKM terusnya ada BEM Univ, DPM yang bahwasanya
di situ kita udah ada punya wadah tuh. Nah itu gimana caranya sebenarnya kita ibaratkan atau teman-teman ibaratkan kita yang pernah jadi ibaratkan kuliah di sana, arahin ke adik-adian segala macam. Ya jangan sampai putus tuh buat delegasi ke UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu. Betul. Jadi itu sebenarnya adalah wadah atau jembatan kita untuk menyambung tali silaturahmi lah. Buat jangan sampai kita fokus cuman di sebenarnya ya internal gitu, internal fakultas itu sih menurut saya pribadi sih kalau buat masalah UKM ya kan. Terus kayak misalnya ada acara, contoh lah ambil ini ospek itu adalah salah satu acara yang bisa mewujudkan PMK. Dan satu lagi saran saya bahwasanya mungkin kan dari ibaratkan contoh lah BEM Univ ini memperkenalkan gitu internal dari BEM fakultas masing-masing gitu. Jadi yang mempererat apa sih itu PMK? Oh di sini ada organisasi ini loh, di fakultas ini ada ini, via teknik tuh ada ini, ekonomi ada ini, hukum ada ini, itu sih. Jadi emang harus ada peran dari lembaga juga itu, entah dari UKM ataupun BEM maupun DPM itu sih kalau saran dari saya. UKM tuh emang udah fasilitator paling mudah sebenarnya Iya. Semua fakultas ada di UKM gitu. Cuman kayaknya sekarang minatnya kurang. Gara-gara enggak ada kegiatan kayaknya. Jarang ada kegiatan. Cuman udah mulai offline kan? Udah mulai nanti ada Dekan Cup katanya Eva juga. Kayaknya semoga aja lah. Semoga. Iya, semoga kan ya meniti lagi dari ini. Mau ngomong juga? Oh ya boleh. Siapa tahu kan berasa parah nih gue nggak dikasih. Sebenarnya sih sama aja sih kayak apa yang tadi Bang Ray bilang ya, sebenarnya itu mungkin buat adik-adik kedepannya nanti, karena kan mungkin kegiatan sekarang ya dari pandemi sekarang udah berubah menjadi endemi kan. Mudah-mudahan kan maksudnya udah mulai agak menipis lah kasus Covid itu kan. Mungkin buat anak-anak 21 atau enggak 22 yang baru masuk kan mungkin bisa langsung bergabung ke UKM nanti kan. Gitu dia masuk. Jadi biar dia tuh kenal sama teman-temannya satu sama lain dari fakultas lain, biar dia tuh adaptasi dan dia ngobrol, dan mungkin dari situ bisa ditanamkan apa yang namanya PMK. Ada ospek juga gitu. Bener. Ospek kan tuh ospek juga ajang mentor dari fakultas mana aja, ya kan? Campuran. Ajang mencari bakat. Cari jodoh juga. Ajang mencari jodoh juga. Sweeping ya kan. Dari jauh matang liatin aja. Nah kayaknya udah lama nih Bang. Sebenarnya seru ngomongin kayak gini. Ini kita lanjutin lagi ya 2 hari, tapi kameranya matiin. Boleh. Ya jadi seru sebenarnya ngomongin PMK, nggak akan ada habisnya dan menarik karena ya kayak tadi Abang bilang budaya kita beda-beda. Tiap fakultas beda-beda. Ada yang nggak bisa diceritain aja di depan kamera sebenarnya yang seru-seru banget gitu. Ya, itu mah cukup obrolan yang tahu-tahu aja. Iya, obrolan gitu. Ya TTA ya Bang. Ya TTA. Seru banget. Jadi lu semua harus ngerasain sih punya temen dari punya kenalan dari fakultas-fakultas lain, ngerasain budaya fakultas lain tuh nggak akan jadi penyesalan gitu loh. Penyesalan pas pulang sama soalnya diantar. Makasih Bang Pais, sama-sama. Bang Ari Bima, Bang Ahmad atas waktunya. Semoga ya makin ke bawah makin erat lah, nggak renggang gitu. Makin tali silaturahmi yang udah dirajut makin erat gitu. Terakhir kayaknya ini kali seru ya, Unkris Jaya gitu. Bisa. Unkris Jaya buat ini, buat buat diklip nanti. Siap. Ayo itu. Tangannya gimana Bang? Kiri kanan? Dua-duanya. Bebas, boleh gini boleh enggak juga nggak apa-apa. Ayo 1, 2, 3. Unkris Jaya. Unkris Jaya.